Halo bro, ketemu lagi bersama saya Mubarak dari Wonogiri. Salam perawat, salam super, salam PPNI, salam Nusantara buat rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, teman-temanku perawat dimanapun anda berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke bro, pada kesempatan yang baik ini di episode yang ke-6 ini saya akan menyampaikan terkait masalah perubahan. Ini penting untuk diketahui untuk kita semua yang selaku anggota perawat. Perubahan adalah suatu proses pergantian organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang akan datang agar lebih baik. Dan perubahan itu diawali dari proses pergantian ketua umum. Ketua umum bagaimana yang bisa membawa perubahan? Tentunya proses pemilihannya harus sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga hasil Munas ke-9 di Palembang. Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah tata kelola keuangannya. Ke depan harus dikelola dengan baik, dengan transparan, akuntabel. Dan ini yang bisa mengelola keuangan seperti ini adalah salah satu ketum yang jujur. Nah, kalau ketumnya jujur otomatis nanti bisa mengelola keuangan dengan baik, dengan transparan dan akuntabel. Sistemnya bagus, tetapi orangnya tidak jujur, tidak akan jalan. Sistem bisa dimodifikasi, sistem bisa dibuat. Nah, oleh karena itu kejujuran ternyata adalah penting, sebab jujur adalah obat yang paling manjur. Nah, yang bagaimana ini nanti yang perlu dikelola, adalah sistem kontrolnya, sistem kontrol keuangan. Keuangan itu hanya bisa diambil oleh kepengurusan yang ada di mana kedudukannya. Contoh saja, DPK hanya bisa mengambil rekeningnya DPK, DPD hanya bisa mengambil rekeningnya DPD, DPW hanya bisa mengambil rekeningnya DPW, dan seterusnya. Jadi jangan sampai misalnya pengurus di atasnya bisa mengambil rekeningnya di bawahnya. Ini akan menjadi sebuah masalah dan problem, dan ini akan menjadi mengurangi tingkat kepercayaan sebuah anggota dalam sebuah organisasi. Kalau anggota tidak percaya, maka tidak akan bisa membangun sebuah organisasi yang baik menuju perubahan yang lebih baik juga. Yang kedua, yang terkait masalah audit. Audit ini besok ke depan harus diaudit yang benar sesuai dengan ketentuan. Yang diaudit seharusnya adalah pengguna anggaran, bukan pemberi anggaran. Nah, siapa itu? Pemberi anggaran adalah DPD, pengguna anggaran adalah DPP. Jadi yang diaudit adalah DPP-nya. Diaudit oleh siapa? Diaudit oleh seorang auditor, seorang yang profesional, dan hasilnya nanti diumumkan kepada publik. Nah, ini akan meningkatkan kepercayaan, ini bisa membawa sebuah perubahan. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Sini gunung ke sana gunung, tengah-tengah pohon melinjo. Sini bingung ke sana bingung, lebih baik bersama Mas Edi Wuryanto. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Dana ini memang salah satu kadang-kadang menjadi suatu hal yang sensitif. Maka dana harus dikelola dengan baik, dana harus dikelola dengan jujur, dana harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Dengan pengelolaan yang baik ini, maka tingkat kepercayaan anggota kepada organisasi akan semakin baik. Dan kepercayaan semakin baik, maka organisasi akan besar dan membawa perubahan menuju masa depan PPNI yang lebih baik. Salam PPNI.